Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin kamu berusaha untuk melupakan mantan, semakin kamu jatuh cinta kepadanya. Ya, jadi itu yang terjadi pada kita. Ya, kita berusaha untuk melupakan mantan. Tetapi yang terjadi bukannya lupa, malah jadi tambah cinta, tambah kangen. Kenapa demikian? Ya, karena umumnya yang kita lakukan ketika kita berusaha untuk melupakannya, kita mencoba membencinya. Padahal yang namanya membenci, kita kan harus selalu mengingat-ingat dia. Kita memanggil kenangan saat dia mengkhianati kita. Kita mengenang saat misal tanpa sengaja kita menemukan chatting mesranya dengan orang ketiga. Kita mengingat-ingat saat kita papasan, dia sedang jalan boncengan sepeda motor dengan orang lain dan seterusnya. Nah, jadi untuk membenci itu, walaupun kenangan-kenangan yang kita panggil itu semuanya adalah kenangan-kenangan pahit saat kita bersama dengan dia, itu yang kita panggil. Tapi ternyata kenangan yang datang itu tidak bisa cuman sebagian-sebagian begitu. Saat kita memanggil kenangan ketika dia mengkhianati kita, satu paket. Semua kenangan, ya, baik yang pahit juga yang manis itu akan datang semua. Sehingga itu yang menjadi sebab kenapa hingga hari ini semakin kita berusaha untuk membenci dia, semakin kita jatuh cinta kembali, semakin kangen kepada mantan, ya. Karena itu kan sering saya sampaikan, ketika seseorang mengerahkan begitu banyak energinya, waktunya, pikirannya, hatinya untuk membenci seseorang, yang terjadi justru sebaliknya. Dia justru akan semakin mencintai orang tersebut. Wa abkhid baqidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Nah, ketika kita berusaha untuk melupakan mantan, kan kita tidak bisa membencinya dengan sederhana, ya. Untuk melupakan kita butuh energi membenci yang besar. Karena itu banyak sekali memang waktu yang kita gunakan untuk memikirkan dia, ya. Akhirnya malah jadi tambah kangen. Nah, itu kenapa orang yang berusaha membenci dengan cara yang berlebihan, dengan energi yang besar, yang terjadi kemudian justru dia semakin cinta kepada orang yang dia benci. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, kita pernah membahas pada video sebelumnya, yang kita lakukan belajar melupakan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, dengan tidak mengejar-ngejar dia lagi, ya. Yang kedua, tidak mengintip media sosialnya. Ini beda loh ya dengan membenci, ya. Jadi kalau kita masih mengejar-ngejar, itu kan artinya kita terobsesi dengan dia. Nah, itu yang harus kita hentikan. Kalau kita masih rajin mengintip media sosialnya, ya sama saja. Dan kita tahu persis, ketika kita mengintip media sosial mantan, yang terjadi apa? Kita tambah sakit hati melihat kemesraannya bersama orang ketiga. Nah, itu yang harus stop. Stop mengejar-ngejar mantan, stop mengintip media sosial mantan. Nah, dan yang ketiga, nah yang ini yang kita tambahkan.
yang paling penting nih ya. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting. Yang pertama, kita tidak ngejar-ngejar mantan lagi ya, stop. Yang kedua, tidak mengintip media sosial mantan lagi. Yang ketiga, kita belajar untuk pasrah. Ya, kita belajar untuk pasrah. Artinya kita tidak membenci mantan ya. Kita berusaha untuk menerima kenyataan ini bahwa saat ini mantan mencintai orang lain ya. Dan kita kemudian mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan masa depan kita. Kita belajar untuk pasrah. Tetapi kita masih terus berdoa agar mendapatkan yang terbaik ya. Artinya apa? Ketika kita berdoa itu ya, kita akan mendapatkan satu dari 3 hal. Kalau kita ngejar-ngejar mantan, energi kita besar ya. Padahal yang akan mengembalikan mantan ke sisi kita, mantan sudah bersama orang lain. Itu yang akan mengembalikan dia jika memang dia jodoh kita, dia yang terbaik untuk kita. Itu adalah doa kita. Jadi ketika kita berdoa, kemungkinan yang pertama, doa kita langsung terkabul, mantan kembali. Kemungkinan yang kedua, mantan ditunda dulu untuk kembali hingga kita siap. Kemungkinan yang ketiga, kita akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan. Nah, jadi pasrah itu begitu. Kita stop ngejar-ngejar dia, stop ngintip media sosial mantan. Tapi ketika kita memang masih mencintainya, yang kita lakukan sekarang adalah berdoa agar dia berjodoh dengan kita. Itu yang namanya kita belajar untuk pasrah. Kita belajar untuk berserah diri. Kita belajar untuk bertawakal. Di dalam surat At-Talaq, ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Jika memang mantan itu adalah seseorang yang paling kita butuhkan, mantan itu adalah kebaikan hidup kita dunia akhirat, maka insya Allah dengan bertakwa, dengan bertawakal, dengan terus berdoa, maka mantan sendiri yang akan kembali kepada kita, insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.